kita bisa lihat ya seberapa pinternya teman-teman IPB kita ya kan. Tapi emang pintar sih, mungkin agak lupa aja gitu ya kan. Agak lupa gimana sih itu. Ya, kalau nggak yakin sih. Iya agak lupa sih. Tadi Saking ada banyaknya beberapa soal. rumus kita jadi lupa. Iya, gitu. iya, iya. Iya, mungkin iya. Rahma siap ditanya Nanti rumus kayaknya. di cut aja ya bagian itu ya, di cut aja ya, dihilangin aja ya. Baik nggak gua? Wah, baik banget. Jangan dong. Tapi gimana nih kalian nih? Kan di PB nih semester 224 ya Pak Jan? Iya. Mau jalan Menuju ke sih, semester Kak. dua. Menuju. Oke. Gimana selama di PB? Halo teman Pro 2, balik lagi barengan sama Angga Labesa di podcast Pro 2, tiada hari tanpa karya. Seru ya, seru dong. Karena hari ini nih ya, Angga udah barengan sama mahasiswa-mahasiswa yang katanya pinter-pinter banget gitu kan. Yang katanya kayaknya ini nih universitas pertanian terkeren yang ada di Indonesia. Ya, cakep nggak gue memperkenalkannya? Gue udah barengan sama Kemala IPB. Kok gitu respon kalian? Mohon maaf, bisa ngomongnya di mic? Iya. Kok kalian lupa ngomongnya di mic ya? Harus saya ingatkan dulu ya teman-teman ya. Jadi udah barengan sama teman-teman mahasiswa dan mahasiswi dari Kemala IPB. Yes. Ada siapa aja ini? Gua Bram. Oke. Aku Arahma Khairunisa. Oke, ada Rahma. Dan gua Pram. Oke. Bram, Rahma, Pram. Yep. Oke. Kalian kakak adik ya? Iya beda dikit. Ih. Namanya. Tapi kalau kayaknya Oga sih, Pram. Enggak. Jangan Jangan gitu. gitu lah. namanya doang. Jangan ya kan. Lu agak males ya? Enggak, gua bangga kok kalau adik gua kayak Bram nih. Masa sih? Udah ada Bram, Rahma dan juga Pram teman Pro 2 dan ya udah kelar. Enggak bercanda. Katanya kan anak-anak IPB ini anak-anak terpilih dan anak-anak yang pintar ya. Sekarang udah jadi universitas kan? Bukan. Iya benar banget. Jadi kita ngomongnya IPB University gitu. Iya benar. Bener Oke. Kak. Bram lo jurusan apa? Gue di IPB kebetulan jurusannya Sains Komunikasi Pengembangan Masyarakat. Jadi itu tuh masuknya Fakultas Ekologi Manusia gitu. Oke. Itu mempelajari apa? Panjang banget soalnya tadi. Gua agak bingung. Iya, jadi kalau di kampus-kampus lain kan itu namanya komunikasi gitu kan, ilmu komunikasi. Oh, lo komunikasinya sama tumbuhan? Enggak. Jadi kalau di IPB tuh sains komunikasinya itu dia ada komunikasinya, tapi dia juga fokus untuk gimana caranya mengembangkan SDM yang ada di Indonesia gitu. Kayak Oke. gimana sih caranya SDA-nya banyak, tapi SDM-nya juga tuh berkualitas gitu. Jadi di situ dipelajarin semua di IPB. Oke. Itu jurusan baru kah atau gimana? Enggak, itu jurusannya udah lumayan lama dari tahun 2000-an 2005 kalau nggak salah. Oh. Dan itu cuman satu di Indonesia. Oh, gitu. Iya. Wow, keren. Kalau Rahma? Kalau aku sendiri ada di jurusan manajemen sumber daya perairan, itu ada di Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, Kak. Oke, berarti kamu mengurus manajemennya ikan-ikan gitu. Enggak? Sebenarnya aku Atau nggak gimana? lebih ke ikan sih. Semua orang selalu nyebut aku anak ikan, Iya, tapi iya. aku nggak terlalu ngurus ikannya. Kamu kan bukan anak ikan. Iya, aku bukan. Nanti kamu jadi anak berdosa dong. Enggak dong. Ikan pari. Iya, Mama maafin. Sebenarnya aku lebih ke ngurus manajemen airnya sih, Kak. Kayak kualitas air itu bagus atau enggak untuk ikan bertumbuh di sana, untuk berkembang biak Oh di sana iya, gitu. agak kurang kerjaan ya kamu ya. Tapi itu seru kok, itu seru. Oke. Berarti emang ruang lingkupnya lebih ke manajemen ya? Betul. Oke. Kalau Pram, Oke, kalau gua itu dari manajemen Kak, jurusan manajemen. manajemen aja. Iya, ilmu Ih, manajemen. Kurang kreatif nih. Udah bawaan setelan pabrik tuh. Oke. Tapi emang jurusan-jurusannya emang berbau ada pertaniannya ya? Oke, jadi kebanyakan tuh orang salah paham tuh Kak. Hmm. Karena ada di Institut Pertanian Bogor yang mana sekarang kan jadi universitas. Ngiranya manajemennya nih manajemen pertanian, ngatur sawah apa gimana gitu. Tapi enggak, itu ilmu manajemen biasa Kak. Karena kan Oke. gua dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen.
untuk semua lulusannya itu gelarnya sarjana ekonomi. Oh gitu. Iya. Wow. Oke. Tapi gue penasaran. Sekarang kan udah jadi universitas ya. Sebenarnya jatuhnya jadi IPB tuh nama brandnya ya jadinya, ya? Bukan nama kepanjang, bukan singkatan lagi atau gimana sih? Iya, bisa dibilang kayak gitu, Kak. Oke, berarti sekarang kita nyebutnya IPB University gitu. Bener banget. Oke, wah keren. Dan tadi gue sempat riset dulu, IPB salah satu kampus terbaik dan katanya mahasiswanya pintar-pintar. Betul nggak? Kelihatan gak sih kak? Betul nggak? Kelihatan. Betul. 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 Kelihatan nih dari muka-mukanya sebenarnya. Muka Bram agak ragu sih. Oke, karena mereka. Enggak, pintar itu beda-beda gitu. Oke, tapi pengetahuan umum aman kan? Aman. Sejauh ini aman. Karena mereka katanya mahasiswa terpintar, kita sudah menyiapkan sesuatu. Iya. Kita akan mainan games, yaitu kita akan tebak bendera negara. Seberapa pintarkah mereka gitu ya kan? Kayaknya lu dulu deh. Nanti yang bisa jawab langsung angkat tangan aja ya. Ya. Oke, siap, Oke, Kak. kita akan mulai dari yang pertama. Oke, ini cluenya kota suci. Arab, Oke. Brunei ya. Oke, kalian berdua mau mencoba? Brunei Darussalam gak sih? Oke, lo Pram? Tapi Brunei itu udah hitamnya gitu. Bukan Brunei kalau menurut gue. Tapi apa ya, suci? Oke, kota suci. Oke. Oke, Oke. aman ya, berdua ya? Oke. Salah. Ini Vatikan. Ini bendera negara Vatikan. Yes. Kan suci kan gak cuma. Iya, kita Iya, lanjutkan. Nah, Iya. bisa. Satu-satunya bendera yang enggak bentuknya segi empat. Peru gak sih? Ini kayaknya gue nggak nemu di kelas deh. Ayo. Gue familiar banget sama Ayo. bendera. Tera. Enggak, kebetulan aku anak Rama? saintek sih, bukan sosum. Oke. Gak pernah lihat. Oke, ini bendera negara Nepal. Udah 2 soal, kita udah bisa melihatnya ya, teman-teman ya. Iya. Ini kayak dijebak ya. Gua akan cari nih ya, soal mana nih yang paling mudah nih ya. Sosum ya, sejarah negara gitu. Kebetulan sosum cuman Kapram, jadi tanya ke Kapram aja sih Ini sebenarnya. kan Kak. pengetahuan umum sih. Kan IPB universitas terbaik katanya. Kita menguji gitu. Oke. Ini. Ayo, Singapura. yakin? Yakin. Oke, benar. 1 ya, 1 poin lah ya. Dari 3 kita bisa lah ya. Masih tetangga. Mas tangga. Kalau yang ini kemudahan, yang ini nih. Gua akan coba nih yang ini nih. Ya Belanda, Thailand. Bukan. 1 aja dong. Apa dong? 1 aja. Mirip, 3 1 aja warna. dong apa? 1, 2, 3. Belanda. Oke. Bukan. Yakin Belanda? Belanda dan Thailand ya? Belanda salah penempatannya. Oke. Thailand enggak. Kalau Thailand, kalau Belanda tuh kan merah, biru, putih. Oke. Iya. Ini Iya. akan ada permusuhan bentar lagi. Oke. Iya, birunya enggak di tengah. Oke. Oke, apa ini? Nyerah? Tim gue sampai bilang tuh nggak tahu teh. Iya. Oke, ini bendera Rusia. Iya. Baru 1 ya dari 5 Udah ya. berubah kayaknya. Oke, masih banyak Masih kertasnya banyak. kelihatannya ya Kita teman-teman. kayaknya nggak sampai habis deh, nanti habis. Oke. Oke, kalau ini China. China. Yakin? Vietnam. Aduh. Bram, jawab Bram. Aduh, gua pilih 2 lagi aja deh. Mirip. Kita pilih 2 lagi aja deh. Ini kira-kira Kenapa tiba-tiba bendera? 2 ini. Iya, itu Kamboja. Oke. 1 lagi nih. Apa nih? Itu Itali. Iya, Oke. Italia. Oke. Kita bisa lihat ya. Mau lagi yakin. Kita bisa lihat ya seberapa pinternya teman-teman IPB kita ya kan. Tapi emang pintar sih. Mungkin agak lupa aja gitu ya kan. Agak lupa gimana sih itu. Ya, kalau nggak yakin sih. Iya, agak lupa sih. Saking Tadi ada banyaknya beberapa soal. rumus kita jadi lupa. Iya, mungkin Rama siap ditanya Nanti rumus kayaknya. di cut aja ya bagian itu ya. Di cut aja ya, dihilangin aja ya. Baik nggak gua? Wah, baik banget. Jangan dong. Tapi gimana nih kalian nih? Kan di IPB nih semester 2, 4 ya Pak Jan? Iya. Mau jalan Menuju ke sih, semester Kak. 2. Menuju. Oke. Gimana selama di IPB? Kalau gue dari pribadi gue sih seru parah ya, karena di IPB tuh
kita dari tingkat satunya itu udah masih belajar penyesuaian kayak kelas 13 gitu. Jadi kayak ketika masuk departemen Nah, tuh aturannya belajar pengetahuan umum dong. enggak, pengetahuan umumnya tuh lebih ke saintek gak sih? Oh, Nah, benar. lebih ke saintek. Jadi kita kayak belajar penyesuaian dulu untuk masuk ke departemen. Jadi IPB ini sangat memperhatikan gitu untuk mahasiswa-mahasiswa barunya. Oke, tapi bercampur ya sama mahasiswa dari luar pulau Jawa juga kan ya? Iya, bercampur. Oke. Kalau dari Rahma? Kalau dari aku sendiri karena pertama kali buat kuliah di luar itu experience-nya banyak banget kayak explore sama tempat-tempat baru. Terus juga ternyata berteman sama orang di luar. Lampung itu jauh lebih seneng juga kita Dengar-dengar tahu. lu temenan sama Rusa Bogor juga kan? Iya Kak. Kuda Bogor itu juga temenan kebetulan. Oh, oke. Jadi juga fun fact ya. Jadi IPB tuh juga banyak hewan-hewan gitu Kak. Jadi betul. Kak, jadi aku sama teman-teman aku tuh Kok sering serem banget jadian? pagi-pagi lari pagi buat nemuin kuda gitu-gitu karena kita ada SKHB-nya. Jadi banyak banget Wait, hewan-hewan lucu. SK. Sekolah Kedokteran Hewan. Oke. Kalau dari Pram, Selama gua kan lu yang paling lama, Iya, paling udah tua ya kan? nggak gitu dong, tua banget kayaknya. Dengar-dengar lo udah semester berapa nih? 20 ya kan? Enggak. Donatur tuh. Gimana nih? Kalau gua pertama kali gua ke Bogor kan, Kak, yang paling gua rasain culture shocknya sih. Apa? Pertama nih, macet. Masa sih? Semacet itu tah? Ih, Oh. harus rasain, Kak. Nggak mau. Antasari enggak sih? Jauh. Beneran apa? Mending macetnya Antasari dia masih kayak bisa jalan gitu. Kalau di Bogor udah enggak bisa. Kayak gua Rumah sih- gua mah nggak di Antasari. Gue simpulin kayaknya ya, kalau misalkan macet harian Bogor tuh macet lebaran Lampung. Oke. Macet tahun baru Ya malah. seru dong, tiap hari lebaran di Bogor. Iya, tapi sebelahnya ada truk ya kayaknya ya. Betul. Kayak gitu. Iya. Itu yang buat lo kaget ya? Bener, kaget banget. Kalau dari lo, Rahma apa? Kalau dari gue juga agak shock sama jam-jam hujannya Bogor sih Kak. Kayak ternyata kalau misalnya lagi musim hujan tuh Bogor hujannya ada waktunya gitu. Kayak dari sore ke malam, tapi dari jam 5 ke jam 7 doang gitu. Tepat Kalau waktu ya hujannya betul, ya. jadi kalau Oke. misalnya mau keluar tuh bener-bener harus jam berapa ya? Bisa nggak ya keluar jam segini Ih, gitu. keren dong, tepat waktu. Iya. Nggak kayak mantan kamu kan yang nggak tepat waktu. Kalau lo. Kalau gue sih karena gue kebiasaan di sini dipanggil abang atau kak gitu, tapi gue ketika lagi ketemu tukang parkir dipanggil Bentar. Nggak dipanggil mbak kan? Nggak kan? enggak dong, enggak. Tapi gue dipanggil mundur gitu. Oh, Jadi agak kaget itu. gitu ya Oke, kayak oke. kok gue dipanggil gue nggak pernah Padahal dipanggil kalau di sini A. panggil A itu kayak mau beli somai Iya, ya kan? kayak apa kalau sama tukang somai jadi panggilnya Pak atau Kang gitu kan. Ini dipanggil mundur gitu. Jadi agak kaget gitu dikit. Lo langsung kayak berubah jadi kayak nyunda gitu Iya, kan? jadi gue kayak, gue orang Sunda asli ini. Wah. Coba ngomong dulu nih Sunda, Bram. Coba. Satu hasilnya. Hasilnya gue bisa ngomong aing maneh aja sih kayak sama orang Bandung. Oke. Tapi ada yang kangenin nggak sih selama di Bogor? Kan beda banget nih kayak di Bogor suasananya sama di Lampung sendiri gitu. Yang gue kangenin dari Bogor tuh walaupun Bogor macet, tapi tuh gue kangen sama macetnya Bogor, terus juga dengan hujan-hujannya gitu yang cuacanya nggak stabil, tiba-tiba hujan, tiba-tiba Tapi panas lo kangenin gitu. dari Lampung pas lo di Bogor apa tuh? Yang gue kangenin Lampung tuh Nggak ada. ada sih pantainya, gue kangen di pantainya Lampung karena gue suka pantai. Basic Jadi ya. di sana nggak ada pantai gitu Jawaban soalnya. kamu basic ya. Template banget ya. Tapi bener Bogor nggak ada pantai Kak. Iya kan dia kan nggak perbatasan sama laut sih. ya. Iya bener. Di mana-mana curug gitu. Ih, ada curug. Apa tuh? Curut. Curug. Nggak lucu tuh ya udah lah ya. Semoga yang nonton lucu ya. Gue udah Ketawa, berusaha. Pak, Rahma ketawa, Pak. Gue udah berusaha. Tapi tolonglah dihargain ya. Tapi sama orang-orang Lampung kayak kangen gak sih sama kan budayanya di Bogor beda banget. Tadi lo sempet mention lo dipanggil AA di Bogor. Pernah gak sih lo kayak kangen nih di Lampung dipanggil abang, kiai gitu-gitu? Yai. Gimana ya? Kangen sama ini sih logatnya. Kalau Lampung kan logatnya tuh kayak ketika ngomong tuh kayak agak naik, mau kemana gitu kan, kayak agak naik gitu kan, agak tinggi gitu. Kalau di Lampung tuh kayak kalau di Bogor tuh agak apa ya, nggak tinggi gitu, dia kayak agak lemah lembut lah dikit gitu.
Oke, oke. Tapi ada yang membantu kan ketika kalian kayak kangen sama Lampung, Kemala Lampung sendiri kan. Susah banget gue dari tadi bridging ke situ. Gue mau ngomongin Kemalanya. Karena memang kalau dari aku pribadi Kak, misalnya aku temenan nih sama orang di luar Lampung, tapi ketika dibandingin sama ngobrol sama orang Lampung tuh beda banget. Ketika kita ngobrol sama orang Lampung, entah kenapa ada connection aja di lebih nyaman gitu loh. Oke. Terus karena logat tadi, ketika kita nemu orang yang logatnya Lampung jadi kayak kok kayak Lampung ya gitu. Kok enak ya, langsung nyaman aja gitu Oke. ngobrolnya. Entah semua nyambung gitu. Tapi itu yang membuat kayak akhirnya lo nyaman di Kemala Kemala, sendiri gitu. betul. Oke. Dan Kemala bakal ada event ya, bener lagi? Bener Apa banget tuh? Kak. Di spill nih. Iya apa Spill gitu? besar-besaran, spill. Akan ada event. Jadi kita tuh ada event Kak, namanya itu Jejama. Oke, itu apa tuh? Itu kependekan dari Jelajah IPB bersama Kemala. Dan itu event setiap tahun. Sebenarnya event tahunan itu namanya Back to Village Kak. Hmm. Tapi Jejama itu lebih ke tema tahun ini. Oh, tema tahun ini. Iya. Dan sedang terlaksana ya. Bener banget. Oke, sedang terlaksana. Jadi buat kamu nih yang penasaran sama eventnya, cek aja di sosial medianya Kemala IPB. Betul banget. Sosial medianya apa? Kemala_IPB. Oke, Gus, siapa tahu kamu bisa tahu tips-tips gimana masuk IPB gitu kan ya. Tapi yang jadi penasaran nih ya, kalian kan dari Lampung nih, katanya kan susah banget masuk IPB. Gimana nih proses masuk IPB sendiri nih? Siapa dulu nih? Dari saya dulu boleh nggak? Boleh. Saya kebetulan bukan IPB. Nggak jadilah, nggak lucu nanti. Nggak jadi, nggak lucu. Nggak lucu. Nunggu Jangan loh. dipaksa. Kita nunggu loh padahal Nggak, alumni dilucu. perintis dari mana gitu kan. Wow, tolong saya di-mention, SMA saya di-mention. Tadi nggak dengar ya? Di sensor aja ya. Di sensor ya, bisa ya. Tolong operator sensor SMA saya tadi. Jangan nanti kamu tambahin tulisan gede-gede. Ya. Gimana nih proses masuknya? Siapa dulu? Kapram dulu yang Hmm. paling tua. Kan ada banyak jalur nih. Iya bener banget Kak. Kalau Pram masuk jalur apa nih? Kalau gua dulu tuh SNMPTN. Hmm. Iya SNBP kan beda tuh namanya sekarang. Jadi pakai nilai raport Kak. Dari semester 1 sampai semester 5, iya bener banget. Oke. Itu dirata-ratain dan jadi sebelum kita daftar tuh kita harus masuk ke dalam daftar eligible dulu. Oke, tapi lu udah yakin waktu daftar itu lu bakal keterima? Sebenarnya enggak. Oke. Karena gue tuh memang pengen linjur. Gue kan anak IPA, tapi gue mau nyari emang bucin ke manajemen gitu. Oh. Iya. Tapi akhirnya bisa masuk manajemen juga kan? Bisa. Nah itu uniknya Kak. Jadi dulu pas masih UTBK itu Saintek Sosum, IPB itu semua jurusannya Saintek. Mau itu manajemennya juga Saintek. Oke. Jadi bisa masuk SNM lewat situ. Tapi sekarang udah berubah atau gimana? Sekarang tuh karena untuk anak-anak SMA yang UTBK tuh kan ini kan Kak, SNBT udah bebas cuman TPS doang. Oh gitu. Jadi bisa tuh kayak mau kesana kesininya gampang. Oke. Kalau dari Rahma sendiri gimana nih? Awal mula. Kalau aku karena baru tahun kemarin dan ngerasain TPS, aku sendiri sih ngerasain SNBT tuh ya agak traumatis dan berdarah-darah sih kalau misalnya dramatis ya Kak. Karena ternyata memang sesusah itu buat memperjuangkan SNBT dengan skor. Kamu kurang kedukun kali. Kayaknya sih Kak, kurang relasi buat kesana ya. Iya. Tapi ya review dari aku sih SNBT cukup sekali aja kayaknya seumur hidup, nggak usah Kan udah diulang keterima lagi. kamu. Iya, maksudnya ya cukup lah gitu. Oke. Tapi gimana so far masuk IPB? So far masuk IPB dari aku tuh unexpected banget Tapi ini karena pilihan pertama emang. pilihan pertamanya ini. Cuman aku tuh nggak mikirnya tuh masih kayak ya udahlah pertanian gitu, masih mikir ya udah mungkin anak-anaknya flat aja. Tapi ternyata sampai sana tuh anak-anaknya ambisius banget. Mereka tuh Kamu bener-bener nyesel ya masuk sini ya? aku sampai kayak kok orang-orang pada belajar sih gitu. Akhirnya lo belajar juga kan? Mau nggak mau kan? Betul. Kayak semua teman aku tuh kenapa sih mereka pada nyari Lo nilai kira banget? waktu lo di SMA gue pinter nih, ternyata enggak Bener, gitu kan? Bener, aku kaget banget ternyata anak-anak IPB tuh seambisi itu, ambisius banget, semua dikejar, apa-apa dilakuin. Jadi aku juga ngerasa di sana kayak harus ikutan gitu, takut ketinggalan. Itu vibes aku kalau kuliah di IPB, takut ketinggalan. Oke. Pantesan aja gitu. Kalau dari lo Bram? Kebetulan gue IPB jalur ketua OSIS ya Kak. Jadi di IPB tuh Wah, ini nih jalur licik nih. Tiba-tiba nih. iya kata orang ada yang ngomong jalur licik gitu kan. Tapi menurut gua IPB jalur ketua OSIS itu nggak jalur licik karena kita juga ada effort kita selama 1 tahun kita ngabdi di sekolah, terus kita juga ngebuat proker, kita juga harus
memperbagus nilai gitu. Jadi karena masuk jalur ketua OSIS pun ada nilai. Bahkan kita waktu pendaftaran tuh kayak suruh buat esai, terus kita suruh menjelaskan proker kita tuh kayak gimana dan bagaimana gitu. Jadi semuanya tuh dirinciin gitu. Terus kita juga kayak ditanyain tentang kepemimpinannya gitu. Tapi gue penasaran deh, jalur OSIS emang ada semua univ atau cuman IPB doang yang ada kayak gitu? Nggak cuman Nggak IPB semua sih Kak. Yang gua tahu sih ada UNS, ada Unhas, terus ada Unair juga. Cuman kalau Unair tuh yang setahu gua dia tuh harus ikut event dia dulu, nanti baru dapat golden tiketnya gitu. Oke, tapi jalur OSIS tuh gimana mekanismenya? Kok bisa gitu? Lo ketua OSIS, lo daftar, nanti ada kota khusus gitu atau gimana? Iya benar banget. Jadi nanti di IPB tuh ada kuota khusus tahun ini IPB tuh kuotanya 10%. Jadi Untuk sekitar ketua OSIS? iya 10%. Oke. Jadi sekitar 300-an lebih Hmm. itu mahasiswanya jalur ketua OSIS gitu. Dan untuk mekanismenya jadi kita tuh kayak daftar melampirkan nilai, program kerja dan lain-lain gitu. Oh, diseleksi lagi ya? Diseleksi lagi tapi gitu. ada tes tertulis gitu nggak sih sebenarnya? Nggak ada, untuk tes tertulis nggak ada, cuman kita kayak disuruh buat esai gitu. Oke, berarti persentasenya lumayan lah ya. Iya lumayan. Oke, tapi menurut kalian sendiri nih di Lampung yang masuk IPB banyak nggak sih orang Lampung yang masuk IPB? Persentasenya berapa sih kira-kira? Banyak sih. Banyak sih Kak. Banyak. Iya, bahkan Kemala tuh lumayan cukup besar ya di IPB. Omda yang besar gitu di IPB. Karena dari Lampungnya banyak. Oh Iya, bener gitu. banget, Kak. Oke. Cukup mendominasi di sana untuk Oke. Kemala sendiri. Dengar-dengar hampir sebagian kan ya? Enggak juga Sebagian, dong. sebagian ini berapa nih? Kayaknya seluruh karena banyak Dengar-dengar orang bakal terinfluence mengganti kan dengan jadi orang Lampung. IPL kan? Institut Pertanian Lampung. Dengar-dengar Tapi gitu. itu nggak salah juga Kak. Oh benar. Enggak, gimana ya? Rencana ini benar. Karena orang Lampung sana tuh cukup menonjol. Oh, pantesan lo gak kaget-kaget amat Nah, di Bogor iya, gitu. benar. Kenapa tuh menonjol orang Lampung? Cara ngomongnya sih. Oh, langsung kedengeran ya. Logatnya Iya. jelas banget Oke, kalau oke. dari Lampung gitu. Wah, kayaknya gue harus les dulu deh kalau mau ke Bogor berarti ya. Apa les Sunda gitu ya? Iya, nyunda dulu gitu kan ya. Justru di sana orang Bogor semua nggak? Justru di sana orang Lampung semua. Jadi kita santai aja. Oh, kalau di sini orang Lampung juga. Gitu. Seorang Bogor. Kan tinggalnya di Lampung. Orang Lampung dong. Hah, takut. Tapi ini ya, selama di Kemala sendiri udah berapa event yang di-handle atau baru nih? Baru satu. Oke, untuk event tuh sebenarnya ini event kedua Kak untuk Mega Prokerya Kemala. Yang pertama itu ada Genus namanya, Gebiar Nusantara. Jadi Gebiar Nusantara ini diadain sama IPB. Itu tuh untuk setiap Omda tuh nampilin kebudayaan dari Omda masing-masing gitu Kak. Oke. Oke, apa nih? Oke, iya nggak apa. Gua minta nunggu keluh-keluh dari ujung gua itu, gitu. Oke, berarti ini event kalian akan terus ada event setiap tahunnya berarti ya? Iya, dua Oke. event tersebut tuh wajib. Gebiar Nusantara sama Back to Village ini yang lagi kita jalanin. Oke, tapi ada nggak sih kayak teman-teman yang baru aja mau masuk IPB nih, teman-teman pelajar nih, ada tips-tipsnya nggak sih buat masuk IPB gitu? Apa gitu yang harus dilakukan? Apakah harus mandi kembang dulu? Apa gimana gitu? Banyak-banyak berdoa sih karena kan saingannya juga banyak ya, karena tuh IPB tuh kayak miniaturnya Indonesia gitu. Karena dari kelas gua tuh gua bisa ketemu orang Papua, orang Sulawesi gitu. Jadi banyak pesaing-pesaing dari seluruh Indonesia gitu. Banyak-banyak berdoa berarti. Berdoa, belajarnya juga jangan lupa. Oke. Tadi diseimbangin gitu. Oke, kalau dari Rahma sama Pram? Rama dulu. Kalau dari aku sendiri sih karena SNBT ya, tips aku paling ya cuman belajar aja, tapi jangan terlalu berharap ke undangan gitu ke SNBP karena tahun lalu sih dari pengalaman aku kalau berharap ke SNBP sakit banget. Jadi buat bangkit ke SNBT tuh susah banget, apalagi kita mau ngejar PTN top kan. Jadi otomatis ya buat nyiapin SNBT tuh memang harus dari jauh-jauh hari dan memang harus sekejar-kejar itu. Oke, kalau dari Pram? Sebenarnya kalau dari gua kurang lebih sama kayak Rahma gitu Kak. Karena gua kan dulu alhamdulillahnya dapat SNMPTN yang sama kayak SNBP kan. Tapi gua tuh selalu persiapin buat UTBK. Jadi fun fact-nya gua tuh anak IPA tapi gua les buat UTBK Sosum. Oh. Karena gua mau ngincer manajemen agak nih. murtad ya lo ya. Iya, hidupnya ya. murtad ya setengah lah ya. Oke. Tapi ada tips nggak ketika kayak maksudnya kan masuk IPB setelah masuk pun nggak semudah yang dibayangkan teman-teman pelajar juga kan. Bener. Lo masuk habis itu nggak bisa santai-santai. Lo harus kayak
siap-siap lidah lu, makanan yang di sana beda, terus lingkungannya, terus pembelajarannya. Ada tips nggak sih untuk gitu? Oke, jadi sebelumnya fun fact, kalau misalkan cabai rawit di Bogor itu nggak pedes. Rawit ijo buat gorengan itu tuh nggak ada rasa. Oke, berarti ada baiknya. Iya pedes ada, tapi kayak cuma rasa pedes sama pahit cabai doang. Oke, di sana ada rampai nggak sih? Nggak ada. Nah, Nggak ada. Kok lu nggak tahu nggak ada rampai? jadi Satu. ada beberapa pecel lele yang Lelenya memang dua dari apa satu? Lampung. Satu. Kalau di sini 2 lelenya. Nah, di sini 2 itu beda. Di sini sepasang. Bogor Aku cenderung sengaja mahal Di ya. sana kayaknya merantau dia udahan. Satu jadinya, nggak sepasang lagi. Aku bener-bener pas ke pecel lele nanya nih, temen aku ini lele cuma satu apa satunya belum datang? Teh emang cuma satu, sejak kapan lelenya 2? Oke. Oh iya. Oh, Lampung baik banget ya gitu. kita memang baik. Cuman mahal aja. Lebih mahal sana kayaknya Itu deh. lebih mahal sana. Sama ya, bersama. Tergantung sih Kak. Ini kalau ngomongin pecel lele ya. Iya, kita kan mau fokus tadi lele. apa yang harus disiapkan ketika kamu Oh, masuk iya, ya. IPB. Oke, jadi pecel bukan lele pecel ya? lelenya, ya, ya. Tapi pecel lele yang enak di sana apa? Ada yang dari Lampung gak sih? Ada namanya Oh. pecel lele Lampung. Ih, Iya, seru jadi banget. bisa mengobati rasa rindu kita Oh, sama di sini Lampung kan gitu. pecel lele Lamongan ya kan? Iya, Iya. kalau di sana Lampung. Pecel lele Lampung. Lampung, nggak typo kan? Itu. Enggak Iya. typo. Dia Oke. rampainya nanam sendiri Kak. Iya. Rajin ya, jangan-jangan di kuliah di IPB. Bisa jadi alumni Gue kali sih ya. curiga kayaknya. Dia belajar gitu pertanian, terus dia membudidayakannya gitu. Iya, bisa jadi. Gitu. Udah kita balik lagi ke topik kita ya tadi. Boleh. Terlalu Tips. melenceng ya. Ngomongin itu lagi kan, Celele. celele ya kan. Kak? Apa tipsnya? Iya. Survive. Tips survive yang pasti jangan boros sih Kak. Oh iya. Oke. Itu penting banget karena Betul. hal pertama yang gua notice ketika gua kan ya mahasiswa baru kayak bulan-bulan awal Apa yang harus dilakukan biar lu nggak boros? jangan FOMO, jangan iyain semua ajakan temen. Oh. Harus disaring karena ya kita mahasiswa baru tuh kadang-kadang kayak yaudahlah ini ikut lama-lama aduh kok segini keluarnya Tapi gitu. kan pengen posting. Bener sih. Ya gue kan nggak salah kan. Betul. Iya, kapan lagi lo? Wih, gue nih anak IPB nih, Main posting nih ke sosial Bogor. media dulu, gitu kan. Itu Iya, yang aku pikirin bener. saat ini sih Kak. Jadi Oh. kalau aku tips survive-nya pertama ya inget tujuan utama, inget mama papa sih kalau belajar ya. Jadi kayak Oh, harus tujuan utama kamu bukan mau ke Bogor aja ya? enggak, aku sebenarnya ngincer IPK tinggi juga. Oh, pengen belajar lah pasti intinya. Cuman ya kalau misalnya Bogor kan identik banyak mainnya ya, Kak ya. Jadi ya kalau misalnya nyari-nyari tempat referensi main pasti pengen ke sana. Jadi tipsnya adalah ya tadi jangan terlalu FOMO, ikut ke sana kemari dan ingat tujuan awal ke IPB itu apa. Oke, kalau dari Bram? Gak jauh beda sih kalau dari gua. Tambahan mungkin pergaulannya ya dilihat lagi. Kita kan di sana ngerantau gitu kan, jauh dari orang tua gitu. Jadi pergaulan kita pun harus diperhatikan gitu karena di dunia kampus tuh emang yang bebas gitu loh. Jadi kayak ada orang yang emang fokus banget untuk kuliah dan ada juga yang emang kuliahnya cuma untuk main-main gitu. Bahkan mereka banyak yang kayak tipsen-tipsen gitu. Mungkin kalau misalnya kalian mau survive di sana, kalian ngusahain juga jangan nyampe tipsen gitu. Karena kan harus ingat orang tua dan ingat tujuan kita kuliah. Oke, tapi berguna nggak sih ikut organisasi di kuliah gitu? Berguna banget sih bagi gua. Lo selain ikut Kemala ikut apa? Kebetulan sejauh ini gua belum banyak ikut acara, cuman gua kemarin sempat ikut acaranya BMKM. Jadi kita tuh disuruh merancang event gitu, suruh ngerancang acara gitu buat acara itu dari acara BMKM. Dan sejauh ini yang baru gue ikutin baru itu aja sih, belum banyak karena gue masih meraba-raba nih dunia kampus tuh organisasinya gimana gitu. Jadi nggak asal ngambil, takut salah langkah gitu nantinya. Oke, kalau dari Rahma gimana? Aku sejauh ini selain organisasi Kemala, aku ikutnya UKM Kak. Ada namanya debating dari IPB sendiri. Jadi aku ikutnya UKM itu. Oh, itu apa tuh fokusnya? Debat. Kita fokusnya ke debat. Agak berat ya hidup kamu ya. Emang sukanya yang kayak biar gitu sih. biar bisa jerit-jerit ya, balik ke Lampung lagi gitu kan, ya kan? Betul, sebenarnya balik sana tuh cuman pengen ke debat tuh cuman pengen dinotis kayak orang Lampung ikut debat. Enggak. Jauh. Bercanda. Kalau dari Pram nih yang paling lama nih. Waduh, kayak tuntutan ya harus lebih banyak gitu. Enggak, kalau gua tuh jujur untuk tahun-tahun awal nggak banyak ikut Kak. Cuman kepanitiaan aja itu dari jurusan gua. Dan untuk sekarang tuh
fokusnya lagi di Kemala karena kan lagi pegang untuk acara ini kan Back to Tapi Village. menurut lo penting gak sih kayak maba nih baru nih Iya. ikut kayak organisasi kayak Kemala dan segala macamnya? Penting sih Kak menurut gua karena jadi di IPB itu kan ada penyetaran tuh 1 tahun pertama semester 1-2. Pas masuk ke jurusan itu tuh bakal lebih banyak lagi nih terbuka kesempatan untuk organisasi, mungkin magang. Oke. Kalau mereka nggak punya basicnya dari awal, itu tuh bakal susah Kak. Oke. Karena koneksi juga ngaruh di situ. Berarti mungkin tuh tipsnya lebih lanjut ya kalau mau bertahan di IPB lo ikut organisasi gitu. Bisa dibilang ya iya sih. Iya biar lo ada temen lah setidaknya. Lo FOMO sendirian kan nggak seru ya kan. Oke. Mungkin terakhir kali ya, gue penasaran banget nih. Apa nih kedepannya planning dari diri kalian masing-masing dan apa yang bisa lo share gini ke teman-teman yang mau daftar IPB ataupun mau masuk IPB kayak ini impian gue nih masuk IPB walaupun gue ditolak 5 kali gue masih mau masuk IPB gitu. Oke, untuk planning gue sendiri kedepannya mungkin gue bakal kayak ikut organisasi karena benar banget kata Kak Pram tadi di IPB tuh koneksi itu sangat berpengaruh gitu. Jadi kita harus juga banyak ikut-ikut acara biar orang-orang tuh tahu bahwasannya kita punya potensi gitu untuk bergabung. Jadi dari awal tuh emang harus bergabung biar orang-orang tuh tahu akan potensi kita. Dan untuk adik-adik semua yang di rumah nih jangan lupa belajar dan juga berdoa karena pesaing kita banyak untuk masuk IPB dan juga nanti pasti di IPB pun nggak bisa bersantai-santai gitu aja karena orang-orang di sana tuh ambisius banget dan banyak yang belajar banget untuk ngejar IPK yang tinggi. Mungkin itu aja sih dari gua. Oke, kalau dari Rahma? Oke, kalau dari aku sendiri untuk masuk IPB menurut aku coba untuk selalu berjuang sama apa yang pengen kamu kejar dari awal. Selalu dipikirin jurusan yang pengen kamu masukin karena menurut aku kalau misalnya kalian pikirin IPB di jurusan yang kalian masukin dan IPB termasuk univ yang bagus untuk kalian masukin harus terus-terusan berjuang. Terus tadi pertanyaan di awal planning ya. Planning aku untuk di semester depan karena aku kurang puas sama IPK aku di semester ini. Jadi planning ke depan adalah tentunya fokus sama matkul kuliah biar dapat nilai yang setidaknya tidak dimarahkan mama papa lah ya. Terus juga bisa planningnya terus juga planning ke depan sebenarnya aku pengen terus di IDC, pengen terus kembangin di betting dan pastinya organisasi pengen terus dilanjutin sih Kak. Oke, kalau dari Pram? Oke. Kalau dari gua sendiri pertama ya untuk planning pasti menjaga IPK ya karena supaya tidak dimarah ibu bapak gitu. Masih kena marah lo? Nggak kena marah tapi diungkit terus. Oh, Nah, gitu benar banget. basic lah ya, diungkit ya. Marah sih enggak tapi kok segini sih gitu. Oke. Nah, Kok 4 sih PK-nya? waduh. Pinter banget nih kayaknya. Aturannya kan 5 gitu kan. 7,5 KKM. Nah, Oke. untuk pesan sendiri ya ke mungkin teman-teman siswa-siswi SMA kelas 12 nih yang mau ngejar apapun lah ya, tapi terkhusus IPB misalkan yang pasti kalian tuh nggak bisa puas sama diri kalian sendiri. Kalau misalkan tips untuk masuk IPB pasti udah banyak banget kalian lihat, misalkan ikut banyak latihan soal, tryout dan segala macam. Terus jangan berharap di SNBP, tapi lebih ke yang mau gue tekanin tuh setelah kalian masuk itu tuh perjuangan kalian nggak selesai pas masuk gitu. Itu kayak nutup luka lama, ngebuka luka baru. Luka itu bukan artinya buruk ya, tapi kayak bakal berdarah-darah di situ. Oke, mungkin bahasanya kayak perjuangan Iya, lama, perjuangan lo lanjutin lama lagi tuh perjuangannya gitu. Iya, nambah lagi. Oke, Lebih oke. berat malah menurut gua dibanding masuknya itu. Jadi ya senengnya sehari, nangisnya 4 tahun. Oke, thank you udah ngobrol barengan sama gue, Bram, Rahma, Pram hari ini ya. Kalau kalian nih ya penasaran sama Kemala IPB, langsung aja cek sosial medianya di Instagram Kemala_IPB. Yes, oke deh. Dan juga buat kamu teman Pro 2, jangan lupa belajar kalau masuk IPB ya kan? Bener banget. Belajar. Ya udah, untuk konten-konten yang lainnya jangan lupa kamu tonton di podcast kita dan juga di sosial media kita di @pro2bdl. Anggala Besa pamit dari podcast Pro 2 Tiada Hari Tanpa Karya.